Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Selamat pagi Ibu Bapak Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Semoga pagi hari ini Anda bangun dengan penuh semangat, sebab Tuhan menyediakan berkat yang baru untuk boleh Anda sambut pada hari ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, apa yang terlintas dalam pikiran saudara ketika mendengar istilah atau kalimat Gusti mboten sare? Oh, bukankah itu adalah kalimat yang sering kali kita baca, yang sering kali kita dengar, yang sering kali kita dapati dari petuah-petuah, nasihat-nasihat bijak yang kita dapatkan dari orang-orang tua, bahkan mungkin ulama yang ada di sekitar kita. Sabar, penderitaan demi penderitaan, tidak ada yang terlepas dari penglihatan Tuhan. Eling, Gusti mboten sare. Terus berjuang. Tuhan melihat kok apa yang kamu kerjakan. Eling, Gusti mboten sare. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mendengar kalimat itu saya pun teringat akan seorang tokoh politik nasional yang di tengah-tengah pengadilan ia mengucapkan kalimat tersebut, Gusti mboten sare. Ada nuansa yang berbeda dari apa yang beliau pernah ucapkan. Nah, bagaimana dengan apa yang diucapkan oleh para malaikat terhadap jemaat Tuhan yang mengalami penganiayaan, penderitaan, bahkan tekanan pada zaman itu? Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para malaikat berseru bahwa Tuhan ialah Raja, ialah yang bertahta, ialah yang berkuasa di atas segala-galanya. Ia dan yang diurapinya berkuasa atas dunia ini. Mari perhatikan baik-baik. Jemaat Tuhan pada waktu itu diperhadapkan pada pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Apakah mau tetap beriman kepada Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, ataukah pilihan yang lain, mengingkari, menyangkali iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kembali kepada ilah-ilah yang lama yang pernah mereka pegang, pernah mereka anut ketika mereka masih belum mengalami kasih karunia Allah.
penderitaan, pergumulan, bahkan penganiayaan menjadi garis penentu apakah mereka setia atau tidak. Jikalau kemudian mereka memilih untuk kembali kepada hidup yang lama, menghindari kesesakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Romawi pada waktu itu berarti mereka menanggalkan dan meninggalkan iman kepada Sang Anak Domba Allah, Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus. Tetapi, jikalau mereka berdiri teguh, mereka tetap berpegang kepada iman akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang diurapi oleh Allah sendiri, ya mereka harus makan buahnya. Mereka harus membayar harga. Kesulitan, kesesakan, penganiayaan, bahkan kematian. Dan di tengah-tengah kondisi di mana mereka harus memilih pilihan-pilihan yang tidak mudah itulah surat Wahyu ini ditulis, dan ayat yang kita baca bersama ini menjadi penguat. Apakah engkau memilih dengan benar? Apakah engkau telah mengambil jalan yang betul? Dan tentu saja tulisan ini bermaksud untuk meneguhkan iman jemaat mula-mula sehingga mereka tetap dapat melanjutkan perjalanan iman mereka, mungkin dengan rasa takut, tetapi mereka tetap melangkah. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Adakah pilihan-pilihan di dalam kehidupan saudara yang harus mempertaruhkan apa yang selama ini saudara pandang sebagai hal yang berharga, atau bahkan mungkin hidup dan masa depan saudara? Apakah mungkin pilihan yang telah saudara ambil pada hari ini membuat saudara berjalan di dalam ketakutan? Ibu bapak saudara yang terkasih, Gusti mboten sare. Kitab Wahyu mengatakan Tuhan bertahta di atas dunia, Ia dan Yesus Kristus yang diurapinya. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih, tetap maju, tetap semangat, jangan kendor iman, jangan lemah pengharapan, tetaplah berjalan bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami untuk melangkah di tengah kehidupan di dunia ini, walaupun ada harga yang harus kami bayar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, ibu bapak saudara yang terkasih. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan, karena itu adalah bagian dari perjuangan iman kita
dalam mempertahankan kehidupan. Amin.